Wah, sorry banget nih, brother sister. Kalau misalkan ada brothers ya, tadi hilang sinyalnya. Hi, I'm back. Sudah kembali. Thank you banget Kak Gina. Sorry banget ya tadi. Aduh, ya itu. Memang It's ini jaringan okay. internet. Tapi Gak nggak apa-apa, apa-apa kita lanjut dong. ya Kak ya. Ya Wih, sayang. ini thank you banget ya sister-sister sudah mau mengerti dengan sinyal ini. Iya. Nah, tapi Kak, pingin tanya nih, mungkin ada beberapa sisters ya, atau yang mungkin yang lain masih belum tahu gitu, Kak. Kak itu dari ministry mana sih sebenarnya gitu? Aku dari singles ministry-nya GKDI Bekasi. Gitu. Jadi Oh, ya karena menikahnya baru beberapa minggu doang, jadi oh masih di singles ministry. congratulations kakakku. Aduh, congratulations ya. Maci. Gitu. Wah, gimana nih Kak dengan hidup meritnya? Iya. Hidup meritnya so far so good, puji So far so good ya. Tuhan. Wow. Ya. Menginspirasi banget nih kakak ya. Jadi Aduh, memang amin aja setelah deh. setelah single terus married itu juga butuh penyesuaian ya kak ya. Betul, sangat dibutuhkan penyesuaian juga. Hmm. Tapi so far enjoy ya kak ya. Wah keren banget sih So ya, far kak. enjoy banget, enjoy banget. Iya. Ya di sini apa namanya bersyukur ya. Maksudnya kayak dalam keadaan kayak gini juga kita masih bisa sharing ya sister-sister semua ya. Sekali lagi aku himbau buat sister-sister kalau misalkan yang ada pingin tanya sesuatu boleh banget langsung aja add ke komen terus tanya-tanya kita nanti ya. Nah, Yes. Kak, Hmm. kira-kira nih ya kita bicara tentang women in Christ gitu ya. Gimana sih Tuhan itu dalam hidup Kak Gina benar-benar sudah bless Kak Gina dan bagaimana Tuhan itu menjadikan Kak Gina sampai di titik ini ya. Even Hmm. mungkin ada kita tuh kan hidup tuh kayak naik turun ya Kak ya. Itu even in the lowest point of your life. Apa aja sih yang Tuhan itu udah lakukan di dalam kehidupan Kak Gina gitu. Boleh Wah, sharing nggak Kak? gila. Kalau kalau mau ngomongin apa aja yang udah Tuhan lakuin dalam hidup aku sih, kita nggak cukup live sejam ya. Gitu. Jadi Hmm, kayak terlalu banyak, terlalu banyak yang udah Tuhan izinin terjadi dalam hidup aku, dan terlalu banyak juga aku melihat gimana Tuhan tuh benar-benar uh, ada gitu, benar-benar ada buat wow. aku, benar-benar Hmm. kerja, benar-benar aku bisa ngeliat gimana tangannya dia tuh nuntun aku lah gitu, benar-benar bisa aku lihat dengan jelas gitu. Terlebih ketika aku Hmm. benar-benar um, memutuskan untuk hidup benar-benar di dalam dia gitu ya, bukan cuma sekedar jadi Hmm. orang Kristen yang KTP-nya Kristen misalnya kayak gitu, tapi benar-benar aku mau hidup di dalam dia. Makin aku lihat cara kerjanya dia yang beyond sih, benar-benar. Hmm. Wow. Jadi itu apa namanya kalau yang aku tangkap dari sharingnya kakak tadi ya, itu bicara tentang bagaimana mengalami Tuhan ya. Ya, exactly. Ya. Jadi apa lewat mungkin perkara-perkara yang kakak juga alamin gitu, itu membuat kakak juga berasa kayak Tuhan itu banyak banget menunjukkan dia mengasihi kakak gitu ya. Yes, Gitu. indeed banget. Wow. Kira-kira Kak, boleh sharing nggak satu atau dua peristiwa yang Kakak bisa sharing ke kita semua nih ya, khususnya sister-sisters, itu Kakak tuh sampai di titik dimana, ini Tuhan banget deh, Tuhan tuh sayang gue banget gitu. Boleh nggak Kak sharing sedikit? Kak? Mungkin salah satunya ya yang paling dekat lah ya, yang paling dekat adalah dalam hubungan aku sama suamiku gitu ya. Jadi Oh, zaman iya iya, boleh banget diceritain. Aku bisa belajar-belajar juga nih ya. Azek. Jadi Caca mau sama Brothers Bekasi gak nih? Aduh, Masuk my own. bener-bener bisa lah ya dipertimbangkan loh. Oke, oke, Jadi oke. Gimana tuh Kak? apa ya? Waktu kita pacaran 3 tahun kan sebelum kita nikah Wow, gitu. Dan wow. apa namanya? Aduh, bener-bener banyak banget yang kita lewatin lah, ups and downs Heeh, gitu. heeh. Especially di sisi akunya nih gitu. Kayak banyak Mhm. banyak 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 banget hal yang Tuhan bentuk di diri aku gitu ya, yang akhirnya tuh bisa bisa membuat aku tuh melihat bahwa si suamiku ini nih bener-bener the one gitu buat aku gitu. Banyak Hmm. karakter-karakter aku yang Tuhan beresin gitu loh. Banyak karakter aku yang juga Tuhan reveal ketika aku
jalanin hubungan sama suami aku gitu. Aku yang merasa diri aku nih baik, aku yang merasa diri aku nih oke-oke aja gitu ya, ternyata enggak gitu. Aku sangat sombong, aku sangat sangat melihat rupa, aku sangat suka membanding-bandingkan kayak gitu, dan itu kan enggak banget, istilahnya kayak gitu ya, maksudnya ya sementara Tuhan aja bilang gitu kan, maksudnya identitas utama kita sebagai orang Kristen harusnya ya kasih kan, jadi ya kasih aja, nggak ada lo bisa compare si ini lebih ini, si ini lebih itu, si ini lebih itu, enggak gitu. Dan semua orang diciptakan Tuhan memang ya satu doang yang kayak gitu, istilahnya gitu kan. Nah, dan satu doang yang kayak gitu. Iya kan? Dan buat aku bisa nangkep apa yang Tuhan sampaikan buat aku itu butuh 2 tahun gitu. Untuk aku tuh bener-bener kayak struggle sama bener-bener kayak battling sama Tuhan lah, kayak Tuhan dia bukan sih buat gue, dia bukan sih ini. Tapi kan kayak gue masih layak deh Tuhan dapat yang lebih baik. Kayak gue masih layak deh Tuhan dapat yang lebih gini. Kayak gue masih bisa sih Tuhan. Dia tahu kok cerita ini. Oh, dia tahu ya. Gitu. Oh iya pasti dia tahu. Gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh bener-bener sebegitu berkelut sama Tuhan ya gitu loh, dalam hubungan aku sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya tahun 2020 itu tuh bener-bener kayak aku ngerasa Tuhan tuh udah istilahnya udah ngomong tegas-tegas aja gitu sama aku ya, kayak di saat teduh aku tuh setiap hari kayak insight yang aku dapat tuh tentang pesannya tuh kayak gini, trust me, I'll be with you, I am with you, dan yang terakhir tuh jangan sombong gitu. Jadi kayak semua insight yang aku dapat tuh kayak gitu pokoknya trust me, I'll be with you, I am with you, jangan sombong. Aku ngomong gini aja aku masih merinding gitu, karena aku masih inget gimana Tuhan bener-bener ngomong jelas banget lah, istilahnya kayak gitu ya, lewat firman-Nya gitu ya sama aku. Bahwa stop Gina, lu stop sombong, stop comparing si cowok lo dengan orang lain, terus kayak lo trust gue aja, kata Tuhan tuh kayak gitu istilahnya, lo trust gak sama gue gitu. Jadi beriman ya gitu ya. Betul. Kita bisa orang Kristen gampang yang ngomong aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau akan ini. Really. Praktiknya susah banget ya Kak ya. Betul. Prakteknya tuh susah banget, dan ya aku orang itu gitu. Aku orang yang juga gampang ngomong I trust you God, tapi really kata Tuhan, masa iya lo percaya sama gua? Makanya terus Tuhan reveal enggak beneran karakter yang bener digodok ya Kak ya. Betul, karakter aku bener-bener Tuhan godok sebegitunya, dan akhirnya ketika aku udah nyampe mentok gitu ya di satu titik, jadi waktu itu aku spend time sama pemimpin gereja kita di Depok, Kak Dame, gitu ya. Kak Dame bilang gini, oke, kalau kamu memang gak cinta sama Lucky, malam ini kamu telepon, kamu putusin dia. Aku diem, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Sementara sebelumnya tuh aku kayak, iya Kak, dia tuh gini, aku tuh ngerasain gini, gitu semuanya aku ceritain gini. Terus kadangnya cuman came out dengan omongan yang kayak gitu, terus aku langsung diem. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, karena I know deep down I love him, tapi my pride and my ego tuh bigger gitu loh, ketimbang that love gitu loh. Jadi wah, kelar itu langsung aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku minta ampun, dan aku mau percaya Tuhan, aku mau melangkah ke jenjang yang berikutnya, dan aku percaya kalau memang Lucky adalah the one buat aku gitu. Since then, aku langsung bilang ke pembimbing aku bilang aku siap untuk menuju ke level berikutnya gitu. Setelah 2 tahun, bebal banget. Setelah 2 tahun. Bebal sekali. Berarti, wah dia pantang menyerah ya Kak ya, untuk berusaha proving itu ya. Wow. Puji Tuhan banget. Dan aku bersyukur banget suamiku tuh sangat sabar. Sangat-sangat. Dia juga benar-benar udah sampai let go and let God. Benar-benar kayak di titik, udah, ya kalau memang Gina buat gue, ntar juga gue sama dia lah. Istilahnya udah sampai di titik itu kali ya. Tapi dia juga bukan yang malah cuekin, bukan yang malah biarinin aku, enggak gitu. Dia tetap kasih lihat kasihnya itu. Dan disitulah aku benar-benar ngelihat aku tuh orangnya suka banget quotes ya. Jadi one day aku tuh pernah nemu quotes bilang gini, choose someone who loves you the way Jesus loves you. Gitu. Jadi aku benar-benar ngelihat kayak
kayaknya nggak ada laki-laki selama aku menjalin hubungan gitu ya dengan laki-laki yang bisa mencintai aku kayak Lucky mencintai aku, kayak Tuhan Yesus mencintai aku. Sebegitu sabarnya, sebegitu nggak Sabar. nyerahnya gitu ya, Lucky sama aku tuh sebegitunya gitu. Padahal dia punya 1001 alasan buat tinggalin aku. Well, sama kayak Tuhan Yesus ya. Maksudnya Tuhan punya 1001 alasan buat nggak mengasihi aku dengan semua dosa yang aku lakukan di masa lalu lah gitu. Oke. But yet, Wah. dia tetap pilih aku gitu, dan Lucky juga melakukan hal yang sama gitu. Wow, wrap up dengan big applause. Enggak lah, Tuhan keren banget. Tuhan guys. keren banget ya, setuju banget Tuhan sama keren kakak ya. banget. Berarti tadi aku bisa simpulin ya kak ya. Jadi kalau misalkan kakak itu berasa di bless Tuhan banget, even in the lowest point-nya itu maksudnya di saat mungkin kegalauan itu terjadi ya. Yap. Dengan bersama Koluki yang akhirnya sekarang jadi suaminya ya gitu ya. Yes, Itu betul. melihat bagaimana Tuhan itu display kasih Tuhan lewat si Koluki ini. Yes, Dan juga exactly. Tuhan memurnikan karakter-karakter yang Kak Gina punya gitu ya Betul dalam banget. building relationship. Yes. Ya. Wow, itu menarik banget ya Kak ya. Aku juga jadi belajar banget dari kakak waktu pas kakak sharing kayak gini. Jadi kayak, iya juga ya, kadang-kadang kita itu, apa ya, ke pride kita atau egonya kita itu yang bisa jadi satu halangan besar untuk kita melihat Betul. grand plan-nya Tuhan dalam kehidupan Betul kita. banget. Ya. Bener banget. Bener banget. Iya. Ya, aku pengen tanya lagi nih Kak. Kan berhubung ya sama apa namanya topik Sunday Talk-nya kita yang kedua ini, yaitu adalah Woman in Christ gitu. Pasti buat sister-sister yang join hari ini kan juga pengen tahu ya gitu. Apa sih menurut Kak Regina artinya untuk menjadi woman in Christ? Is it important to be a woman in Christ gitu Kak? Ya, well, buat aku ya sangat important gitu ya, karena above all gitu, maksudnya pada hakikatnya hubungan yang intim sama Tuhan itu yang paling penting menurut aku gitu. Karena dengan kita punya apa ya, hidup di dalam Tuhan, kita benar-benar intim sama Tuhan, akhirnya kita bisa kenal gitu siapa diri kita sebenarnya gitu, dan bisa tahu gitu apa ya, kayak oh ternyata gue tuh kayak aku bilang tadi, gila ternyata gue tuh sombong banget ya, tapi nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan dalam artian I don't even know kalau gue tuh sesombong itu gitu kan. Nggak aware. Terus, ya, nggak aware ya. Iya, nggak aware gitu. Maksudnya setiap manusia pasti punya blind spot yang mungkin ada yang orang lain tahu, ada yang orang lain juga nggak tahu, dan kita pun nggak tahu kan. Gitu. Jadi kayak, tapi Tuhan tahu. Gitu. Dan kita nggak bisa nemuin itu, nggak bisa memperbaiki itu kalau kita nggak bener-bener punya that intimate relationship sama God. Gitu. Jadi menurut aku menjadi wanita di dalam Tuhan, women in Christ itu penting banget gitu. Karena ya istilahnya apa ya, kalau kita mau yang lain kayak kata Matius 6 ayat 33 ya, maksudnya ya dekat dulu lah sama source-nya, ya, dekatlah sama source-nya gitu. Betul. Maksudnya benar-benar dekat sama dia, cari dia, hidup dalam kebenarannya, maka semuanya, ya nggak sih? Mungkin buat yang lagi cari jodoh ya, maka jodoh yang terbaik Tuhan siapin buat kamu. Ya kan? Bener kan? Maka pekerjaan yang terbaik Tuhan sediakan buat kamu. Maka keluarga yang baik, maka hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan sama tetangga, dan segala macemnya ya, kan Tuhan berikan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi ya kalau kamu aja nggak deket sama source-nya, kamu aja nggak hidup di dalam dia, ya gimana ya? Gitu sih. Jadi buat aku sepenting itu sih. Sepenting itu ya. Iya, setuju banget. Berarti yang aku dapat dari Kak Regina itu ya jangan kayak kita ada maunya doang gitu datang sama Tuhan ya. Exactly. Tipikal orang Kristen ya, sukanya kayak gitu. Ada maunya aja, Tuhan, tolong Tuhan. Bermohon-mohon. Berikan aku kesembuhan, berikan aku ini, berikan aku ini. Giliran lagi sehat-sehat lupa sama Tuhan. Iya nggak sih? Giliran lagi banyak duit, lupa sama Tuhan. Perpuluhan lupa, apa lupa, segala macam lupa. Ya, giliran lagi Tuhan. Ya, Tuhan kasihani aku, Tuhan aku nggak punya uang, Tuhan aku bingung besok mau bayar ini gimana. Tipikal orang-orang Kristen. Tipikal ya, iya. Wah. Tapi
tadi bilang bahwa apa namanya being a woman in Christ itu memang kayak kita harus surrender ya sama Tuhan gitu ya dengan segala Ya, sesuatu yang ada di apa journey hidup kita. baik. Itu apa namanya yang harus jadi prioritas adalah hubungan kita sama Tuhan ya. Ini ada beberapa Betul. komen juga yang bilang, bangun hubungan sama Tuhan itu yang utama katanya. Yes. Gitu. Wow, keren banget. Thank you Kak Gina untuk Thank you, jawaban sayang. pertanyaan itu ya. Nah, aku punya another question. Masih siap ya Kak ya? Ya. Nah, kira-kira menurut Kak Gina, what are the issues that happen among women yang mungkin menghalangi wanita untuk hidup di dalam Kristus? Gitu Kak. Kira-kira apa nih Kak ya? Menurut Kak Gina sendiri nih, mungkin ada pengalaman kayak yang menghalangi Kakak atau kayak gimana untuk benar-benar jadi the women in Christ itu sendiri? Menurut aku ya, ini nggak tahu sih, tapi ini menurut aku gitu ya. Menurut aku, perempuan itu tuh cenderung ini loh, cenderung suka menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Dalam artian seneng pakai cara pikirnya sendiri, gitu ya. Seneng kayak merasa, apalagi independent woman nih, yang udah sangat mandiri, sangat strong gitu ya, karakternya udah bold banget misalnya kayak gitu ya. Merasa bisa mengerjakan segalanya dengan apa yang mereka tahu, dengan experience mereka, dan jadi mereka punya cara pikir mereka sendiri yang sebenarnya belum tentu itu selaras dan berpadanan sama apa yang Tuhan mau. Misalnya kayak gitu. Jadi, dan ini yang terjadi juga sama aku. Like I mentioned earlier ya, maksudnya tentang hubungan aku sama Lucky ya. Aku ngerasa kayaknya gue deserve lah someone better. Masa iya sih gini gitu ya. Kalau secara mata orang dunia mungkin kayak gitu ya. Terus kayak oke lah, misalnya Lucky ganteng, misalnya kayak gitu. Tapi ya secara let's say misalnya yang lain ngobrol, misalnya dia kan dulu kan kaku banget orangnya gitu, kan dia kurang luas gitu. Ini kayaknya si Gina nggak nyambung deh sama dia, kayaknya gini gitu loh. Tapi kalau misalnya ngikutin pikirannya Tuhan, gila ya, semua kelemahan aku itu adalah kelebihannya Lucky, kekuatannya Lucky gitu. Dan sebaliknya, semua kelemahannya Lucky itu adalah kekuatan aku gitu. Yang akhirnya kalau kita bersatu, misalnya gitu ya, ya ini bisa jadi tools yang luar biasa nggak sih buat kita tuh berdua melayani Tuhan ke depannya juga, istilahnya kayak gitu. Jadi ya, tapi kan kita nggak kepikiran ke situ ya. Jadi kan kita mikirnya cuman kayak, enggak lah Tuhan, gue tau lah apa yang terbaik buat gue tau lah gue harusnya tuh sama cowok yang begini, yang begitu, yang begini, begitu, yang begini, begitu. Ya nggak sih? Ini contoh yang paling gampang lah menurut aku kayak gitu. Contoh. Jadi perempuan itu senang menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Berasa sih ya, gue juga jadi mikir-mikir nih Kak ya. Kayak, gue pernah gitu nggak ya? Atau mungkin gue tidak sadar gitu. Percayalah, aku juga nggak sadar kok waktu itu. Dia sadar ya. Jadi kalau aku bisa simpulin, apa namanya, yang bisa menghalangi sebenarnya ya balik lagi adalah diri kita, pikiran kita ya. Pikiran kita yang berusaha untuk kayak Tuhan berarti ya kayak seolah-olah tahu semuanya ya gitu. Kayak tahu ini, tahu itu gitu ya. Dan aku ada agak putus-putus ya. Ya. Halo Kak Gina. Halo Kak. Halo. Ini kayak Kak Gina atau aku ya? Sister sekalian, apakah apa jaringannya oke? Oh aman ya? Oke. Sip. Berarti jaringannya Kak Gina ya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Wah, ini semangat banget nih. Di sini aku lihat, oke, Kak Gina jadi live. Aku invite dulu ya. Tunggu sebentar. Nah, kita wait for Kak Gina balik lagi. Oke? Betul. Nah. Hai everything, maafkan aku ya. Hai lagi. Jadi barusan nge-freeze lagi, bentar aku cari filter andalan aku lagi, oke. Cari.
aku juga jadi mau cari. Kayak aku terlalu menor di sini. Enggak kok, kamu tetap cantik. Aku stay begini aja deh. Oke. Nah, oke. Asik. Baik, siap. Oke ya, Kak ya, bisa dengar ya? Yes, sayang. Mantap. Kita lanjut ya, Kak ya. Nah, Ya. pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kalau tadi kan yang menghalangi kita ya. Nah, tadi ingin tahu juga tuh gimana, apa sih hal yang membantu Kak Gina semakin penuh untuk menjadi women in Christ itu sendiri? Gitu. Aku pribadi bersyukur banget gitu ya. Bersyukur banget adalah Tuhan mempertemukan aku juga dengan satu komunitas yang benar-benar punya value yang sama gitu. Punya value yang mau benar-benar hidupin firman Tuhan gitu ya. Bukan cuma sekedar tahu firman Tuhan, tahu ayat banyak, tapi benar-benar mau melakukan firman Tuhan sehari-hari gitu. Dan aku bersyukur juga kayak punya sisters, punya keluarga dalam kerajaan Tuhan yang benar-benar apa ya? Kalau misalnya aku confess dosa-dosa aku kasih tahu kelemahan aku, mereka nggak judge aku, tapi mereka malah merangkul aku dan ayo kita pikirin gitu. Maksudnya gimana caranya supaya lo bisa keluar nih dari kelemahan lo yang ini gitu. Dan membantu aku benar-benar sebegitu suportifnya gitu. Jadi I'm super grateful gitu ya punya sisters in Christ yang benar-benar selalu ada buat aku, selalu support aku, boleh disapa doain Kak, aku. mungkin sister-sisternya ada di sini. Sister-sisters aku semuanya yang lagi nonton sarangeo, gomawo. Ayo sister-sister semuanya disapa-sapa Kak Gina ya. Wah, ini support sistemnya Kak Gina ya. Wow. Iya. Iya, selain komunitas nih Kak, gitu kan, kayak maksudnya ada hal lain nggak mungkin yang apa namanya ngebantu Kak Gina secara pribadi ya, gitu. Yang pasti ya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu buat aku harga mati gitu. Maksudnya kalau nggak setiap hari, halo, ya Cak, jelas kah? Cak? Semuanya bisa dengar aku kah? Caca. Kak Gina. Halo. Caca. Nah, udah. Caca. Udah. Caca. Oke. Sudah. Caca. Oke. Gantian aku ya, yang agak ngeheng ya. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke. Sama nge-lag dilarang saling mendahului. Aku sudah kembali. Iya. Aduh, kita nggak boleh saling ini ya kayak. Udah impas sekarang, udah impas. Aduh. Oke, Kita lanjut. Iya. Buat aku yang paling utama itu adalah yang firman Tuhan. Hubungan yang intim sama Tuhan setiap hari itu yang paling bisa membantu aku gitu ya untuk terus ada on the right track gitu dan terus bisa lakuin hal-hal yang senengin hati Tuhan. Although aku mungkin juga nggak, ya namanya manusia ya, kita pasti jatuh dalam dosa gitu. Karena kejatuh ya. Jatuh banget, istilahnya gitu ya. Gitu. Tapi ya kesempurnaan hanya milik Allah ya, hanya milik Tuhan gitu kesempurnaan. Iya. Tapi maksud aku bersyukur gitu ya, maksudnya punya Tuhan yang again sebegitu sabarnya menanti aku untuk terus kembali gitu. Bukan berarti aku main-main sama dosa, enggak sama sekali gitu. Tapi ya ketika aku jatuh, ya aku harus buat keputusan untuk repent. Aku harus buat keputusan untuk enggak lagi melakukan apa yang aku lakukan sebelumnya gitu. Dan terus berusaha untuk bisa please God setiap hari gitu dalam hidup aku. Gitu sih. Wow, jadi kalau aku bisa summarize tadi ya Kak ya, yang banyak membantu Kak Gina semakin penuh menjadi women in Christ buat Tuhan, itu adalah melalui komunitas, dengan sister-sister yang luar biasa bisa menerima apa adanya Kak Gina, terus support, terus mungkin
mungkin nggak cuma di puk-puk doang ya Kak ya, tapi ada juga di juk juga ya, di spank gitu ya, kayak apa namanya, Betul, dikasih tahu gitu sesuatu ditegur yang malah. benar, mungkin Iya, agak keras, tapi itu karena mereka sayang. betul. Enggak guys. Ini aku apa Caca nih yang Oke. nge-like sekarang? Caca. Caca. Hai Kak Gina. Caca. Aku harus dinyanyiin dulu baru aku keluar kali ya. Aku ya Kak ya. Sudah. Udah. Kak Gina. Caca melihat jempol aku nggak? Ca? Oke, Ca? aku udah bisa dengar. Ca? Udah? Ca? Oke. Udah nih. Mantap. Ini udah nih. Ini berapa, Ca? Udah. 3, 2 Kak. Oke, sip. Sudah berarti. Bener-bener ini aman. Oke. Ya. Ini sinyalnya harus apa namanya, didoakan nih ya, sister ya. Jadi sabar ya. Kita lupa berdoa, ya. Ca, di awal, Ini Ca. mungkin apa Instagram. Iya. Kita berdoa dalam hati deh ya. Oke. Satu pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir deh Kak ya. Nanti aku Siap. akan buka pertanyaan dari sisters atau siapapun yang sudah nge-ask ya di kolom question. Oke. Nah, itu kalau yang tips ya Kak ya, tips bagi para wanita di luar sana, apa yang bisa dimulai untuk menjadi the women in Christ itu sendiri? Dari Kak Gina ya, tips kali ini. Tips dari aku, sebenarnya masih sama sih kayak tadi jawabannya, Ca. Apa ya? Mungkin gini, find a community yang benar-benar bisa help you untuk bisa grow di dalam value-value-nya Tuhan, gitu. Dan mereka juga mereka pun harus menghidupi value itu, gitu, harus menghidupi nilai Kristus itu, gitu loh. Amen. Jadi takutnya kalau misalnya kalian benar-benar kayak longing banget nih, pengen banget punya komunitas yang benar-benar pengen sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama bisa saling tegur, saling mengingatkan atau menumbuhkan satu sama lain, tapi dari kaliannya doang, tapi komunitas kalian gak support, ya ciong lah, istilahnya nggak ketemu gitu kan. Jadi iya, ciong gitu ya. Benar-benar. Jadi carilah komunitas yang benar-benar bisa membantu kalian bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh tapi benar-benar benar-benar akhirnya kamu bisa merasakan juga gitu, bisa merasakan bahwa karakter kamu sedikit demi sedikit berubah gitu ya. Semua proses sih, memang nggak kayak tiba-tiba hari ini belajar firman, besok tiba-tiba udah jadi pendeta, nggak gitu juga gitu. Jadi kayak benar-benar yang bisa berproses bersama-sama dengan kamu gitu. Benar-benar iya, bisa berproses dan menjalani proses itu bersama-sama dengan kamu gitu. Saling menumbuhkan, saling menajamkan lah. Kayak firman Tuhan kan, besi menajamkan besi. Kayak ada percikan-percikan gitu, tapi itu bagus untuk menajamkan ya Kak ya. Betul, setuju. Betul. Jadi kalau di answer-nya Kak Gina tadi, aku dapat banget kalau kita mau bertumbuh menjadi women in Christ, ya kita bisa cari ya, mulai dari komunitas dulu yang benar-benar sehat, yang benar-benar bisa apa adanya, tapi sesuai dengan firman Tuhan ya, yang paling terpenting buat kitanya ya, untuk kita jadi pelaku firman itu sendiri gitu. Dan juga jangan sampai salah kali ya Kak ya, bukan komunitasnya yang jadi pusatnya, tapi Tuhan gitu ya Kak ya. Betul. Setuju. Ya. Nah, ini jaringannya sorry banget, ada ini lagi, kayak aku sudah mendapatkan kembali. Nah, sekarang Caca. Ya. Aku ada beberapa pertanyaan dari audiens nih Kak. Aku harus membacanya. Oke, sayang. Ya. Kak, ini ada pertanyaan menarik.
Nah, cara jadi sister Mm-mm. gimana ya? Gitu, Kak. Boleh pengen sharingin mungkin, Cara Kak? jadi apa? Cara jadi sister? Cara menjadi sister. Atau mungkin menjadi murid kali ya Oke, maksudnya ya. oke, ya. Bible study aja, gitu. Kalau misalnya memang Hmm, tertarik untuk belajar mengenal firman lebih dalam, gitu ya. yap. Kita juga terbuka untuk Bible study, gitu. Jadi apa namanya, sister-sisters yang lagi lihat, brothers juga bisa ya, nggak harus perempuan doang kok, kita Ya, juga ada kalau di sini komunitas audiensnya buat ada brother-brothers brothersnya. boleh. Boleh banget, betul. Jadi langsung bisa DM aja ke GKDI Official dan kasih tahu gitu, maksudnya kalian mau dibantu apa gitu, apakah mau dibantu untuk bisa lebih dalam lagi untuk mengenal firman, atau mungkin ada yang mau dibantu counseling tentang Hmm, pernikahan, atau mungkin mau dibantu tentang betul. parenting gitu ya. Jadi semua bisa dibantu gitu sih. Mantap. Ya, jadi tadi buat Gitu yang sih. bertanya ya, sister, itu itu tadi jawaban dari Kak Gina sudah menggambarkan atau menjelaskan semuanya ya. Gitu. Nah, Kak, ini aku boleh nanya satu lagi ya, Kak ya. Boleh dong. Apa namanya? Ada yang tanya, Kak. Mm-mm. Bagaimana kita bisa tahu laki-laki itu yang dikirim Tuhan untuk jadi pasangan hidup kita? Iya. Nah, kalau mau cari tahu itu dari Tuhan apa enggak, ya deketin Tuhan lah. Ya, Deketin Tuhan lah, ya biar kan? Tuhan yang kasih tahu ya. Iyalah, nanti kan Tuhan yang reveal. Kayak aku bilang ya, Hmm. maksudnya aku juga nggak akan tahu kalau Lucky itu bener-bener buat aku kalau aku nggak bener-bener tanya Tuhan gitu loh. Sampai akhirnya Hmm. ya, akhirnya Tuhan reveal gitu. Deket-deket lah sama yang ciptain laki-laki itu. Itu ada banyak cara ya, Kak ya, yang Tuhan bisa tunjukin ke kita ya pada akhirnya ya. Wow. Yap, exactly. Oke. Ini aku masih nyekip kah? Enggak kan? Enggak dong, aman sayang. Enggak ya? Aman ya? Siap. Aman. Ini oh, ada yang ngucapin nikah, semoga sama wah ya. Amin, thank you. Oke. Nah, last question Kak dari audiens ya, Kak ya. Eh Ya, ditanya nih, Kak. mm-mm. Perjalanan menjadi murid itu gimana, Kak? Atau menjadi sister tadi ya, yang kayak ditanyain itu gimana tuh caranya? Di perjalanannya. Perjalanannya seru, seru banget gitu ya. Hmm. Yang serunya adalah ketika kita menemukan sesuatu, dalam artian gini, uh, kita di reveal gitu, kita ditegur, dinyatakan kesalahan gitu ya, Hmm. dan apa namanya, biasanya mungkin kalau buat orang-orang dunia, apaan sih nih orang kok sok-sokan. Iya, kali Halo, ini halo, halo. sorry sayang, tadi sorry ya, tadi masuk. Halo, 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 Halo. sorry tadi suaraku. Halo, Halo. Oh, halo. suaranya Kak Gina ya kali ini. Oke, sekarang ganti Kak Gina. Eh, Udah. Oke, oke. iya tadi masuk, Sip. sorry Halo ya. Kak Gina. Ada Udah. telepon masuk jadi langsung hilang sinyalnya. Udah. Kak Halo. Gina bisa denger aku? Yuh. Aku dengar, aku dengar. Halo, Kak. Sip. Dah. Kali ini masuk. Sorry, sorry. Tadi ada telepon masuk soalnya. Sorry ya. Oh, oke. Kata sister, mohon bersabar. Ini ujian ya, sister bener banget. Maaf ya guys. Gak Aduh. apa-apa, Kak.
tadi Iya, lagi iya, iya. seru-serunya tuh ya. Iya, tadi aku lagi ngomong apa ya? Sampai ke distract gue. Iya. Aku lagi ngomong apa Ya sih tadi? tadi intinya kalau apa namanya sama sama Tuhan itu benar-benar harus ya deketin Tuhannya ya gitu, yang kalau mau pengen tahu gitu. Kayaknya itu udah lewat, Cak. Apa abis itu ya? Ada Udah lewat pertanyaan ya. lagi. Ada pertanyaan lagi abis itu apa ya? Terus oh iya, menjadi murid itu gimana? Oh, ini tadi apa? Serunya apa sih? Apa itu yang paling seru Menjadi pas jadi murid murid ya? ya. Ya, Nah, iya. di Paling rebuke di serunya adalah apa. ketika kita ketemu satu momen di mana kita tuh dinyatain kesalahannya, ditegur, gitu ya. Maksudnya, Hmm. em, apakah oke gitu loh. Maksudnya kita kan biasanya kan kalau dinyatain kesalahan, apaan sih nih orang sok-sok tahu banget sih, kayak kenal gue aja, gini-gini gitu loh. Jadi Ya. buat aku itu bagian serunya gitu. Karena lucunya gitu ya, ketika kita bener-bener hidup dengan value murid Yesus gitu ya. Ya, ketika kita ditegur, ketika kita dinyatakan kesalahannya, harusnya kita bersyukur gitu. Kita bersyukur bukan malah jadi baper, bete, cabut, ninggalin gereja, terus males lagi untuk datang. Tapi ini benar-benar kayak kita bersyukur gitu bahwa ada orang yang mau apa ya, sepeduli itu sama kita sampai ngasih tahu apa sih kekurangannya kita untuk membuat kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manusia yang punya perbuatan yang lebih baik, yang akhirnya kita balik ke si buku kejadian itu, gitu loh, bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar sama Dia, yang harusnya semuanya baik, gitu. Jadi apa namanya? Buat aku ini yang seru dalam hidup, dalam menjalani hidup jadi murid. Ketika banyak kesalahan, banyak kelemahan aku yang dinyatakan, gitu loh. Karena membuat aku tuh kayak gila ya, ternyata gue tuh kayak gini ya. Ya ampun, gue tuh kemana aja sih? Gue udah hidup 35 tahun, terus gue baru tahu gitu hari ini Jadi kalau gue tuh ternyata kayak sebut gini. usia sekarang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebut merek aja gak apa-apa. Oh, nggak Untung udah apa-apa ya. laku deh. Sebut merek ya, udah laku. Udah diumbar-umbar aja ya kak ya. Oke. Jadi tahu sekarang. Bener-bener deh. Iya. Aduh, Wow, ya oke. begitulah ya, Dek. Jadi apa namanya? Jadi perjalanan, ya kalau misalkan ditanyain tentang perjalanan murid selama ini seru ya gitu. Seru banget. Seru banget. Banyak yang Tuhan reveal, banyak yang Tuhan itu murniin, terus Tuhan bentuk, terus makin kelihatan the real identity-nya in Christ itu sendiri ya kak ya. Betul, betul banget. Oh, satu Ya. lagi, Cak, aku mau kasih tahu. Kayak salah satunya juga Nah, kita jadi terus tahu siapa yang sebenarnya jadi Tuhan dalam hidup kita, gitu loh. Kayak saking kerifilnya tuh, kita jadi tahu gitu. Sebenarnya nih yang lagi jadi Tuhan atas hidup gue nih Tuhan, atau gue, atau kerjaan gue, atau pasangan gue, atau anak gue. hello. Cak, sorry keputus. Ya, Ada telepon masuk oke. lagi, maafin ya. Biasa orang terkenal guys, jadi gini. Enggak, ini suami aku telepon 2 kali. Ditanyain kapan pulang gitu kan, jangan lama-lama. Bukan, aku mau ada study habis ini jam 8. Oh ada lagi. Oh oke. Sebentar lagi ya kak ya. Iya, nggak apa-apa sayang, it's okay. Oke. Ya, jadi apa namanya? Thank you ya kak untuk pertanyaan yang itu. Ya kita intinya enjoy aja lah ya gitu untuk menjalani hidup jadi murid gitu ya. Nah mungkin bisa sharing kali kak ya terakhir, pingin curi sedikit proses kakak untuk menjadi murid atau bergabung sama komunitas itu in long story shortnya gimana tuh kak? Oke, intinya waktu itu pas tahun 2015 lah ya. 2015, no actually setelah aku menang Idol, apa namanya, aku tuh kayak ngerasa seneng gitu, maksudnya seneng kayak dapat banyak pelayanan, undangan untuk aku cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku gitu ya. Tapi somehow aku tuh merasa kayak ada yang kurang
gitu, kayak ada yang kurang. Jadi kayak aku pengen gak cuma sekedar nyanyi, gak cuma sekedar ceritain perjalanan aku, tapi aku juga pengen kayak aku punya fondasi firman gitu yang bisa menguatkan perjalanan hidup aku sama Tuhan gitu. Nah, Ca, you there? Halo. Ca, Hmm. Ca, Iya, ya, Ca. udah. Oke, Oke, dengar, oke, dengar. oke, oke. Siap, siap, siap. Sekarang. Terus apa namanya? Iya, dan akhirnya aku waktu itu kepikiran untuk bisa sekolah teologi ya gitu. Nah, karena di otak aku Oh, wow. satu-satunya cara bisa belajar Gila, Alkitab rohani banget ya itu pikiran kan kakak ya. dengan iya, karena dengan kuliah teologi lah aku baru bisa belajar Alkitab, Oke. istilahnya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2015 aku kenal lah sama Karya Warna ya. Hmm. Dan Oh, oke. terus aku melihat dia waktu itu posting dia lagi Bible study sama anak teens, anak SMA. Nah, di otak aku tuh nggak masuk akal gitu. Maksudnya, hah? Anak SMA tapi kuliah teologi ya maksudnya. Jadi gimana sih? Kok bisa Hmm. sambil sekolah sambil kuliah teologi ya gitu loh. Nah, akhirnya aku kepo dong. Aku japri lah Karya. Aku bilang, "Hai Kak, how are you? Sorry ganggu, lagi sibuk nggak?" Gitu kan. "Enggak nih Dek, ini baru aja selesai study nih sama anak teens." Gitu kan. Aku bilang, "Kok bisa keren banget sih masih umuran segitu Wow. bisa mau belajar Alkitab," aku bilang gitu kan. Terus aku bilang, "Kak, kalau belajar Alkitab bayarnya berapa?" Gitu kan, "Kalau mau Bible study bayarnya Oh, berapa?" pembayarnya berapa? Diketawain dong aku. Diketawain lah sama Karya. Oke, oke, oke. Terus aku tuh kayak, "Nah, kenapa nih orang ketawain gua ya?" Gitu kan. Iya, Terus iya. akhirnya Karya bilang, "Enggak deh, nanti Tuhan Yesus yang bayar kakak." Aku pikir, hah? Ini nggak jelas nih. Jadi aku reconfirm dong. "Maksudnya gratis Kak?" Aku bilang gitu dong. Terus kata Karya, "Iya deh gratis." Gitu. Wah, puji Tuhan nih. Yang kedua, itu kalau Bible study Aku schedule-nya kehilangan kamu gimana? sedikit. Gitu kan. Setiap gimana Oke. schedule-nya fleksibel kan. Bukan yang fix schedule gitu kan. Nah, Ya. terus akhirnya Karya bilang, "Oh bisa kok seminggu 2 kali atau bisa ngikutin jadwal kamu deh, bebas." Gitu kan. Ya udah akhirnya langsung dia aku bilang, "Wah menarik banget nih, udah gratis, jadwalnya ngikutin gue, wah cakep nih." Aku bilang langsung, "Kak, oke Kak, kapan kita Bible study?" Aku langsung bilang gitu sama Karya. Oh. Udah akhirnya 28 Oktober 2015 itu hari pertama aku Bible study. Jadi we spent 4 hours dan dari situ aku langsung cerita hidup aku sama Karya dari nol sampai aku hidup hari itu. I confess all my sins. Terus kita langsung study mencari Tuhan. Gitu, kita langsung belajar dan begitu dibukain ayat-ayat aku tuh Wow. kayak bener-bener I literally cried karena aku tuh kayak ngerasa gila. Ini tuh yang namanya firman, kayak aduh aku merinding ngomong ini, hidup banget. Kayak selama ini aku mungkin gak ngerti Hidup cara banget baca ya. Alkitab Wow. yang bener gitu loh. Iya, kayak aku cuman baca maksudnya dari saat teduhnya, tahu kan, buku renungan harian, buku renungan perempuan, air hidup, aku Iya, baca iya, iya. Alkitab dari kayak gitu loh. Nah tapi ini kan langsung dari Tuhan itu sendiri gitu, dari Alkitab misalnya kayak gitu kan. Dan itu bener-bener kayak dibukain setiap ayat, aku bener-bener nangis sampai kayak ngerasa, gila, gue nggak tahu apa-apa selama ini gitu Wah. loh. Selama ini gue hidup, gue jadi orang Kristen, gue baca Alkitab tapi gue nggak ngerti apa-apaan, gue cuma comot-comot ayat, gue nggak tahu artinya apaan. Dan Ya. begitu dikasih tahu the true meaning gitu ya dari setiap ayat yang dibukain sama aku, gila, ternyata sedalam ini dan sehidup ini firman Tuhan gitu. Jadi ya since then ya aku langsung ngerasa ini adalah keputusan aku yang paling benar dalam hidupku untuk study out the Bible gitu. Dan bener-bener Ya. bisa dapat this privilege juga dengan sisters yang supporting my spiritual journey gitu loh. Kita bener-bener grow bareng-bareng gitu. Gila, buat aku ini, aku nggak pernah nemu kayak gini seumur aku hidup, nggak pernah. Wow. Beneran. Iya, 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 iya. Itu sih, Keren banget ya kayak. Tuhan Jadi kita keren apa banget deh, ini Tuhan kita juga apa deh. namanya? Betul, setuju banget aku. Jadi ini sekaligus menjawab ya pertanyaan terakhir kita ya.
yang apa namanya ada yang bertanya tadi gimana tuh journey-nya kakak atau prosesnya kakak menjadi murid itu atau bergabung dalam komunitas. Ya apa namanya kita juga apa namanya provide ya yang namanya Bible study itu. Jadi udah Yap. ada nih yang di komen aku pin bagi sisters semuanya yang mau nanya-nanya atau tertarik untuk bergabung dengan komunitas kita bisa langsung DM ke Instagram @gkdiofficial. Dan tadi udah dikasih tahu ya kak ya journey-nya sneak peek-nya lah gitu. Tapi untuk detailnya face it gitu, experience it gitu ya. Jadi Betul. apa namanya silakan aja untuk disikin ada yang cowok-cowok juga. Tadi ada yang aku lihat di Boleh komen banget juga ikutan ya. kayak Betul. gitu tuh boleh. Karena nanti kita bisa atur kebutuhannya apa iya, gitu karena ya kita kak ya. nggak pernah tahu Terus kalau kita nggak ya coba, kalau kita nggak benar-benar study out the Bible, kita nggak akan pernah tahu the benefit of the Word of setuju God. Nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu kalau kita nggak benar-benar betul hidupin firman Tuhan. betul Beneran, nggak bohong. ya ya. Wow, thank you ya Kak Gina ya for the time, terus Sama-sama for all the sayang. answers juga. Awesome banget. Bersyukur Sama-sama. aku yang dengernya juga melontarkan pertanyaan itu banyak terinspirasi ya dari hidup Kak Gina ya, perjuangannya Amin, untuk puji menjadi the Tuhan. woman in Christ gitu. Jadi Amin, nanti amin, kita amin, lanjut amin, ya amin, Kak, amin. nanti spend time ya Kak ya. Siap sayang. Tinggal Gitu. SMS aku. SMS, WhatsApp. SMS. Kita jadi balik lagi ke zaman Bahela ya. Iya. WhatsApp aja ya. Oke, siap. Jadi closing aja ya Kak ya untuk sesi Sunday Talk yang kedua hari ini. Thank you banget buat sister-sister. Mungkin ada brother yang juga ikutan di sini. Gak apa-apa, yang penting kita banyak ngomongin tentang Tuhan hari ini ya. Nah, terakhir aku pingin promo juga ya. Kita promo ya Kak ya. Aduh, kita promo. Ini saatnya apa? Ini slot untuk promo guys. Apa namanya? Kita dapat pesan-pesan dari panitia bahwa kita juga akan ada event menarik, ya kan? Betul. Eventnya itu akan jatuh di tanggal 6 Maret khusus untuk para wanita-wanita yang luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut, nama eventnya adalah Nusantara Women's Day. Jadi kita akan merayakan hari khusus untuk wanita ya Kak ya, untuk seluruh Nusantara. Betul. Dan gabungan juga dengan sister-sister kita yang ada di Southeast Asia region. Jadi apa kita bisa apa namanya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, diskusi, berdoa, terus habis itu kita juga bisa praise and worship ya Kak ya. Nanti aku boleh sneak peek nggak ya? Masih rahasia. Oke, jadi rahasia ya. Oke, jadi udah tahu ya. Ini teaser-teasernya. Jadi buat kalian yang pada penasaran, pantangin aja. Nanti bisa lihat di @gkdiofficial atau langsung follow ke Instagramnya di @women.gkdi. Ya, di situ semua infonya ada. Jangan lupa di follow, nggak di subscribe ya. Karena itu gitu. Kayak gitu. Itu aja sih paling. Thank you so much Kak Gina for the time. Sama-sama saya. So happy to have this conversation with you. Terus inspired banget by the heart ya Kak ya. Sarangnya. Thank you sayang. Sarangnya. Gitu. Untuk sister-sister, thank you semua ya untuk thank partisipasinya. Kita mungkin apa last good ya untuk di sini bisa baca-baca ya Kak ya. Untuk Sister Siska, thank you. Terus ada Leader Finn. Terus habis itu ada Elni, ada siapa lagi nih? Nindya. Ada siapa lagi? Iya. Siapa lagi Steno tuh? Grace. Neneng Effendi. Wah. Iya. Ada yang... Terima kasih ya semua yang sudah join live Instagram kami. Ada yang Hello Penyu. Iya. Mohon maaf apabila ada kata-kata ya, masih belajar. Jadi ya udah yang penting kita sharing aja hari ini ya. Gitu. Oke. Thank you sayang, thank you Caca. See you Kak Gina. Bye. Sampai ketemu ya. Bye. Calangin. See you. Bye. Bye.